Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan digitalisasi pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sistem digitalisasi akan terintegrasi dengan sistem pembayaran yang akan semakin mempermudah pengawasan pengelolaan parkir maupun bisnisnya ke depan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berinovasi melalui program digitalisasi perparkiran di wilayah ibu kota. Langkah ini guna untuk memudahkan pengelolaan lahan parkir di Jakarta dan tentunya meningkatkan pendapatan daerah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, Pemprov DKI telah membuat aplikasi bernama Jak Parkir sebagai bentuk digitalisasi pengelolaan parkir di ibu kota. Dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta saat ini juga sedang melaksanakan monitoring dan uji coba aplikasi tersebut di beberapa luas jalan Jakarta. Riza berharap aplikasi Jak Parkir tidak hanya bermanfaat bagi pengelola, namun juga bagi pengguna, karena bisa membantu pengguna jasa parkir mencari parkir dengan mudah dan cepat. Dengan adanya digitalisasi, pengelola bisa memastikan laporan yang diterima sesuai dengan jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir. Selain itu, pengelolaan dan penerimaan pendapatan menjadi lebih baik dan transparan, sebab setiap laporan transaksi tercatat dan bisa dipantau secara real time. Lahan parkir akan sangat bermanfaat karena penggunanya bisa memastikan laporan yang diterima sesuai dengan jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir. Transparansi ini juga lebih baik karena setiap laporan transaksi secara real time langsung tercatat dan bisa dipantau langsung. Berdasarkan data APBD Perubahan 2019, pendapatan dari sisi pajak parkiran sangat besar, mencapai 532 miliar rupiah atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 525 miliar. Namun di masa pandemi, pendapatan pajak parkir pada 2020 turun menjadi 352 miliar rupiah. Korps Lalu Lintas Polri menerima mobil listrik dari Ikatan Motor Indonesia. Kendaraan ini didesain untuk patroli lalu lintas. Penyerahan hibah kendaraan listrik Tesla kepada Korlantas Polri diserahkan oleh Badan Pengawas IMI Samsul Bahari. Mobil listrik ini akan dijadikan kendaraan patroli sekaligus untuk sosialisasi kendaraan ramah lingkungan. Hari ini IMI datang ke sini memberikan hibah satu kendaraan Tesla untuk patroli lalu lintas kita. Nah, tentunya dengan hibah mobil listrik ini bisa memotivasi kita tentunya untuk kedepannya Korlantas kita rencanakan untuk juga menggunakan mobil listrik yang tentunya ramah lingkungan. Mobil listrik ini mampu mencapai perjalanan sejauh 400 km setelah pengisian baterai selama 6 jam. Diharapkan penggunaan mobil listrik ini membawa dampak bagi masyarakat beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. News melaporkan. Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan profesi YouTuber dan artis telah menjadi salah satu wajib pajak yang harus dipungut pajak penghasilannya. Karena itu pihak DJP mulai gencar mensosialisasikan aturan untuk meningkatkan kepatuhan para publik figur tersebut. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan profesi YouTuber dan artis telah menjadi salah satu wajib pajak yang harus dipungut pajak penghasilannya. Hal ini dilakukan setelah tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban mereka masih tergolong rendah di kalangan pegiat media sosial tersebut. Oleh karena itu, pihak DJP akan mulai gencar melakukan sosialisasi kepada selebriti dan juga YouTuber untuk meningkatkan kepatuhannya dengan menggunakan sistem perpajakan self-assessment guna menghitung dan membayar pajak terutang agar dapat segera dilaporkan ke dalam SPT tahunan. Selain itu, metode penghitungan PPh ini sendiri dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme norma perhitungan penghasilan neto, di mana penghitungan pajak keduanya dilakukan sebanyak 50% dari total peredaran bruto mereka dalam 1 tahun terakhir. Adapun sebagai contoh, ialah jika seorang YouTuber memiliki penghasilan selama setahun mencapai 4,8 miliar rupiah, maka total pajak yang harus dihitung sebanyak 50%, yakni senilai 2,4 miliar rupiah. Dengan demikian, total pembayaran pajak YouTuber yang mempunyai penghasilan 4,8 miliar dalam setahun, yaitu sebesar 678,8 juta rupiah.
Ya, pemirsa, menjadi YouTuber, selebgram, ataupun juga artis ini sekarang menjadi profesi yang diidamkan oleh anak muda. Karena setiap hari bisa di-endorse dan satu story itu bisa jutaan loh. Iya betul sekali, tapi jangan sampai untuk wajib pajak ini merasa terbebani. Karena kalau misalkan para YouTubers ini bayar pajak, otomatis mereka juga membangun negeri. Karena dari pajaknya kan kita juga bisa membangun jalan, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Ini Anda yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi. MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama pemirsa ada diskon 50%. Nah, Anda langsung saja lihat Instagram @officialRCTI atau klik www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu.